Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan perihal dua macam kehidupan manusia. Itu disebabkan berdasarkan pandangannya. Yang pertama, penglihatan jasmani atau mata manusia yang nyata. Diikuti dengan segala panca inderanya, maka dari situ berkembanglah tujuan pikirannya hanya perkara-perkara jasmani, perkara-perkara dunia dan kenikmatannya. Itu sebabnya orang yang punya pandangan seperti ini hidup penuh kegagalan dan kehancuran. Sebab ada tertulis dalam firman Tuhan 1 Yohanes 12. 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dua macam kehidupan manusia berdasarkan pandangannya. Yang kedua adalah pandangan atau penglihatan rohani. Ini saudara sekalian yang disebut iman. Jadi kita bukan memandang hanya berdasarkan mata, panca indera, perkara dunia. Tapi kita punya pandangan yang tinggi yang disebut pandangan atau penglihatan rohani. Mata iman. Iman itu mata hati kita tertuju kepada Tuhan. Tertuju kepada Alkitab, firman Tuhan. Sehingga hidup kita itu selamat, berbahagia, baik di dunia ini sampai di akhirat nanti. Itu sebabnya dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16 dikatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, dan engkau dengan seisi rumahmu. Rancangan Tuhan bagi kita itu, dia dapat lakukan kalau pandangan kita sudah sesuai dengan pandangan Tuhan. Kita lihat rancangan Tuhan untuk menjadikan Musa itu pembebas Israel. Tapi sebelum dia bisa memiliki pandangan ilahi, pandangan iman, Musa harus dibentuk dulu di padang Midian. Jauh, tatkala dia berusia 40 tahun, dia dilemparkan Tuhan ke padang Midian. Di sana saudara Musa itu dididik oleh seorang imam yang bernama Imam Yitro, supaya pandangannya berubah jadi pandangan rohani. Itulah sebabnya maka Musa itu dilatih 40 tahun lamanya. Rancangan Tuhan itu kuat, tetapi dia harus dulu membentuk siapa yang akan dipakainya itu. Penglihatan jasmani itu dibentuk jadi penglihatan rohani. Maka Tuhan akan dapat memakai Musa. Sebelum itu terbentuk, Tuhan tidak mungkin bisa memakai Musa sebagai pembebas bangsa Israel. Nah, sekarang kita lihat rancangan Tuhan tentang hidup Musa. Kalau kita melihat dalam perjanjian baru, ada seorang murid Yesus yang bernama Thomas. Ini orangnya harus dibentuk supaya dia meninggalkan pandangan-pandangan jasmaninya yang dia rasa paling hebat, dia rasa paling kuat. Dan ini harus disesuaikan dengan pandangan ilahi. Sebelum Thomas ini benar-benar menjadi murid yang baik
dan berkenan kepada Tuhan. Kita perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 25. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menusukkan jariku pada bekas paku itu, dan mencocokkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kita tahu ini orang kuat sekali pendiriannya. Sayang, pendiriannya itu berdasarkan pandangan matanya yang sempit, picik, dan singkat. Tapi kita selanjutnya melihat, ya, 8 hari kemudian, Tuhan Yesus datang kembali, bertemu dengan murid-muridnya dalam satu ruangan. Di sana Tuhan Yesus berkata, ini Thomas, ini aku, tusukkan tanganmu di lubang bekas paku, tusukkan. Pada waktu itu Injil Yohanes pasal 20 ayat 28, Thomas menjawab, ya Tuhanku, ya Allahku. Waktu itu dia mengaku, Tuhan, Allah. Tetapi sebelumnya kita lihat dia tidak percaya. Sehingga Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Jadi bukan orang itu melihat dengan pandangan matanya sendiri. Tetapi kita harus beriman, punya pikiran ilahi, pandangan ilahi, baru kita bisa berkenan kepada Tuhan. Nah, sekarang dunia kita masa kini mabok sekali dengan pemuasan, keinginan daging, melupakan Allah penciptanya. Kita merasa pintar, kita merasa sekolah, kalau sudah sekolah tinggi, apalagi bergelar, bercita, padahal semua buku-buku yang kita baca itu pandangan manusiawi. Belum kita menyentuh buku Allah yang disebut Alkitab itu. Nah, karena itu maka manusia itu mabok dengan apa yang ada pada dirinya. Kekayaannya, kepandaiannya, kesombongannya. Padahal itu sangat tidak berarti. Kita melihat seorang pemain yang terkenal di Amerika, namanya Kobe O'Brien. Usianya 40 tahunan. Ya. Dia di situ pemain basket yang sangat terkenal dari persekutuan basketball Lakers Amerika. Usianya masih sangat muda. Dia rasa punya semua. Anggota keluarganya cuma 3. Dia, istrinya, dan anaknya. Nah, tapi dia merasa punya semua kekayaan apa saja. Memang dia pemain basket yang sangat dipuji. Di Amerika dia luar biasa dipuja, disanjung orang. Nah, tapi dalam hal seperti ini dia mabok dengan perkara daging. Melupakan Allah sang penciptanya. Coba bayangkan dalam usia yang muda. Dia punya rumah yang sangat mewah. Dari rumah yang mewah, dia pergi selalu untuk jalan-jalan pakai helikopter pribadi. Helikopter itu tidak bisa ditambat di rumah kita. Ada dekat lapangan terbang khusus, lapangan-lapangan heli
milik pribadi-pribadi dari orang-orang kaya itu. Jadi kalau dia mau naik helikopternya, dari rumah dia naik mobil, pergi ke lapangan terbang, baru dia naik helikopter, baru dia jalan-jalan dengan helikopternya. Waduh, luar biasa. Rasanya dia yang mempunyai segala-galanya. Tetapi pada tanggal 27 bulan Juni yang lalu, kita mendengar terjadi kecelakaan yang luar biasa, di mana helikopter daripada O'Brien ini jatuh. O'Brien bersama putrinya sekaligus meninggal dunia. Nah, coba saudara bayangkan, saudara punya apa? Punya pesawat terbang, punya helikopter, punya gedung-gedung yang besar, punya nama yang tersohor. Tapi kalau sudah jatuh begini, cuma matilah. Amerika berkabung. Apalagi pemain basket yang sangat terkenal ini, membuat Amerika berkabung. Berminggu-minggu Amerika itu berkabung untuk menunggu penguburan daripada O'Brien dan putrinya itu. Bisa kita bayangkan, Amerika berkabung berminggu-minggu sampai akhirnya tiba saat penguburan, semua orang mengikuti upacara itu secara luar biasa. Tapi saya pikir acara apa? Acara ngubur orang mati. Nah, coba kita pikirkan baik-baik. Siapa yang hidupnya begitu kaya? Siapa yang hidupnya begitu terkenal? Siapa yang hidupnya namanya begitu besar? Tapi akhirnya mati dalam kesia-siaan. Renungkan baik-baik tentang hidupmu. Renungkan baik-baik tentang pandangan hidupmu. Apa pandangan duniawi saja, pandangan jasmani, pandangan mata, atau masih punya pandangan rohani, pandangan iman. Itulah yang harus kita miliki. Siapa di antara kita yang sekarang ini lupa daratan? Oleh karena kehebatan, keberhasilan, pandangan duniawi. Tapi aku mau tanya, masih ingat Allah penciptamu kah? Supaya kita ini tidak segera lenyap, hilang tanpa bekas seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dalam hidup ini, perihal manusia. Manusia dengan pandangan hidupnya yang terbatas. Itulah melakukan perbuatan percabulan, persundalan, dosa-dosa yang dibenci oleh Tuhan. Itu saudara yang diperbuat manusia. Ya. Yaitu yang disebut sebagai dosa Sodom dan Gomora. Kita berhenti sebentar menyaksikan gambar-gambar Sodom. Sodom itu tempat percabulan. Dalam Kejadian pasal 13 ayat yang ke-13, firman Tuhan, adapun orang Sodom itu sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam kisah Sodom ini, di situ dikatakan manusia itu ya pada satu hari, misalnya Lut, keponakan Abraham itu menerima tamu malaikat Tuhan ke dalam rumahnya. Tiba-tiba orang-orang Sodom itu mengepung rumahnya itu.
untuk menggagahi tamu itu. Lalu Lut berkata, jangan ganggu tamuku. Aku punya 2 orang putri. Silakan kalau kau ingin. Tapi ditolak, bukan putrinya daripada Lut. Yang dikehendakinya malaikat tadi itu. Laki-laki tadi itu. Sebab inilah pikiran Sodom itu, pikiran percabulan yang luar biasa. Itu yang dikatakan dalam Ulangan pasal 23 ayat 17 dan 18. Jangan kau bawa upah sundal atau uang semburit ke dalam rumah Tuhan Allahmu untuk menepati salah satu nazar, sebab kedua-duanya itu adalah kekejian bagi Tuhan. Jadi Tuhan itu paling tidak suka dengan apa disebut zaman sekarang itu LGBT, percabulan, persudelan. Ya, Tuhan tidak senang sama sekali. Dan itu sebabnya di bumi ini sekarang rata-rata manusia melakukan itu. Dan kita bisa lihat gambar itu, pemuasan hawa nafsu daging Sodom Gomora. Kita berhenti sejenak lihat gambar itu. Nah, kemudian saudara sekalian, kita melihat lebih lanjut apa yang disebut sekarang percabulan Sodom Gomora itu, saya bisa lihat dengan mata kepala sendiri. Di Sydney, saudara sekalian, ada yang disebut sebagai Mardi Gras Sydney. Mardi Gras itu adalah kumpulan orang-orang yang dari LGBT, percabulan, persudalan ini berkumpul dari seluruh penjuru dunia, mengadakan pawai berkeliling kota Sydney. Itu yang mereka lakukan. Kita berhenti sejenak lihat gambarnya Mardi Gras of Sydney. Itu barisan daripada orang-orang gay, persudalan, percabulan, yang disebut dosa Sodom dan Gomora. Nah, sekarang Indonesia mengalami hal yang luar biasa. Di Indonesia banyak sekali orang-orang yang seperti itu sekarang masuk ke Indonesia dari berbagai-bagai bangsa. Ada yang dari bangsa Italia, ada bangsa Amerika, ada bangsa Perancis. Mereka itu banyak disebut sebagai pedofil, ya. Pedofil ini sudah sekalian masuk kelompok LGBT, ada Italia, Australia, Perancis, Amerika, masuk ke Indonesia dalam waktu ini sudah ada 8 yang ditangkap oleh negara, ya. Pekerjaannya adalah pedofil, percabulan, persudalan. L itu lesbian. J, gay. Laki mau, perempuan mau. B, bisex. Lalu kemudian transgender. Laki jadi perempuan, perempuan jadi laki. Perempuan mau, kalau laki mau. Ini luar biasa di Indonesia sekarang. Karena itu saya akan menyampaikan ini kebobrokan dunia. Dan kebobrokan ini masuk di negeri kita sekalian. Nah, di antara yang paling dikenal sekarang ini ditangkap oleh negara kita, Republik Indonesia, orang yang bernama Russ Albert Madeleine. Nah, perhatikan gambarnya itu. Russ Albert Madeleine. Sudah tua. Tuh lihat jubah kuning itu ditangkap sama
negara sebagai pesakitan. Ini luar biasa. Jadi saudara-saudara, ras Medellin ini sudah menjadi penduduk Jakarta sejak tahun 2019. Tinggalnya di Kebayoran Baru. Oh, ini percabulannya luar biasa. Dia ini diburon oleh FBI Amerika. Polisi rahasia Amerika dijatuhi hukuman tahun 2019. Bisa lari ke sana kemari sampai di Indonesia. Nah, orang-orang macam begini ada di sekeliling kita. Hati-hati kepada anak-anak remaja, baik pemuda maupun pemudi. Sekarang ini dosa Sodom Gomora ini sudah sangat berlebihan. Seperti yang saya katakan tadi, Mardi Gras di Sydney. Inilah matanya orang berdosa yang penuh dengan perjabulan. Itulah sebabnya dunia kita sekarang terhukum. Kita merasa bersih, kita merasa suci. Makanya sekarang ini kita lihat bencana wabah-wabah yang disebut MERS, SARS, MERS, dan terakhir Corona. Ini wabah-wabah yang luar biasa menyerang dunia. Sehingga dunia kita sekarang ini terhuyung-huyung. Terhuyung-huyung karena dosa. Terhuyung-huyung karena hukuman Allah. Supaya kalau boleh manusia itu berbalik. Sujud menyembah kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu sudah memperingatkan kepada kita. Agar kita ini jangan terus berdosa. Sebab di dalam Matius pasal 24 ayat 7, 8, dan 12. Di situ saya bacakan Matius pasal yang ke-24 disebutkan 7, 8, 12 bunyinya demikian. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi. Semuanya itu adalah permulaan kesengsaraan. Tidak banyak orang berpikir akibat wabah ini akan terjadi nanti kelaparan di sana-sini. Saya mendengarkan di televisi, Indonesia memberikan peringatan bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, sampai Desember, iklim kemarau panjang akan terjadi. Diharapkan pangan kita tidak terganggu. Tapi yang jelas, pangan dunia sekarang sedang terganggu. Sebab sesudah corona ini, maka kita harus menyadari dunia akan kekurangan makan. Dunia akan rebutan makanan. Dunia akan masuk dalam peperangan. Dan inilah sebabnya kita semua harus menyadari. Sebab ini akan menimpa umat manusia di atas muka bumi ini. Tetapi di situ juga dikatakan dalam ayat yang ke-12, karena makin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Manusia tidak lagi peduli. Tidak lagi mengasihi orang lain. Masa bodoh. Kasih diri sendiri. Itulah manusia
pada akhir zaman ini. Tetapi Tuhan berjanji kepada orang benar, kepada orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang pikiran ilahinya, orang yang pandangan imannya luar biasa, maka Tuhan berjanji pada ayat yang ke-13, tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apapun yang akan terjadi di dunia ini, Tuhan memberikan jaminan. Orang-orang yang bertahan sampai akhirnya akan selamat. Tuhan punya 1001 cara. Tuhan punya cara, berjuta-juta cara untuk menyelamatkan orang-orang yang berpaling kepada Dia. Ini janji yang pertama. Yang kedua, dan Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah datang kesudahan itu. Ada jaminan bagi orang yang takut akan Allah. Ada kemenangan. Injil akan diberitakan di seluruh muka bumi. Pernahkah saudara berpikir, setelah virus corona ini, pekabaran Injil merajalela ke seluruh muka bumi. Dulu kita tidak kenal dengan Instagram, dengan Wi-Fi dan segala macam. Kita tidak mengenal ya apa yang disebut dengan alat-alat media sosial. Sekarang ini dengan alat itu, manusia begitu maju, pekabaran Injil begitu luas, sehingga janji Tuhan, kabar Injil akan dibawa ke seluruh muka bumi. Dan yang penting pada ayat 25, di situ Tuhan Yesus berkata, camkanlah, aku sudah mengatakan ini terlebih dulu kepadamu. Artinya setiap orang yang mendengar firman Tuhan Yesus harus betul-betul memperhatikan. Harus betul-betul melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Tuhan Yesus mengatakan, aku sudah menyatakan lebih dulu kepadamu. Supaya engkau hati-hati, hidup berjaga. Ada dua cara berpikir. Pikiran jasmani, mata jasmani, tujuannya akhirnya hancur. Pikiran rohani, mata iman, tertuju kepada Allah dan firman-Nya. Akhirnya hidup yang kekal. Camkan itu. Pilihlah itu. Sehingga pada akhirnya kita akan berkata, apapun yang terjadi, aku akan mengiring Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Amin.